Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau ngasih tutorial pengerjaan praktikum modul 5 Alpro, yaitu tentang percabangan. Jadi kita di sini dikasih catatan setiap solusi pada praktikum modul kali ini itu hanya diperbolehkan menggunakan struktur kontrol perulangan saja. Oke, kita bisa langsung masuk ke soalnya aja ya. Yang nomor 1 itu faktor dan prima. Penjelasan soalnya itu sebuah bilangan bulat B memiliki faktor bilangan F, yang F-nya itu lebih besar dari 0, artinya dimulai dari 1. Jika F habis membagi B, maka si B ini punya faktor bilangan F yang F itu habis kalau dibagi sama B. Contohnya itu 2. 2 merupakan faktor dari bilangan 6 karena 6 itu habis dibagi dengan angka 2. Selanjutnya bilangan bulat B lebih besar dari 0 merupakan selanjutnya bilangan bulat B, B-nya itu harus lebih besar dari 0 ya, dimulai dari 1, merupakan bilangan prima jika dan hanya jika memiliki persis dua faktor bilangan saja, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Artinya berarti dia itu bilangan prima kalau faktornya itu cuma ada 2, yaitu 1 sama nilai si B ini tadi. Jadi inputannya itu terdiri dari sebuah bilangan bulat positif B, artinya dimulai dari nilai 1, kemudian outputnya itu terdiri dari dua baris, di mana baris pertama adalah faktor-faktor dari B yang dipisahkan oleh spasi, sedangkan baris kedua adalah nilai boolean yang menyatakan B itu prima atau bukan. Contohnya kayak gini nih, inputannya itu 12, nah outputnya nanti itu faktor dari isi angka 12 ini, 1, 2, 3, 4, 6, sama 12. Kan 1 habis dibagi 12, 2 juga habis dibagi 12, 3 juga habis dibagi 12, 4 habis dibagi 12, 6 habis dibagi 12, sama 12 juga habis dibagi 12. Nah, tapi si primanya itu false karena jumlah faktornya ini di sini ada 6 buah. Sementara kalau prima itu jumlah faktornya hanya 1 dan diri dia sendiri. Contoh kayak yang contoh kedua ini itu nilai 7, faktornya itu 1 sama 7. Nah, jadinya dia bilangan primanya itu statusnya true. Karena kan 7 nggak habis dibagi 2, nggak habis dibagi 3, dibagi 4 juga nggak habis, dibagi 5 juga nggak habis, dibagi 6 juga nggak habis. Nah, jadi 7 termasuk bilangan prima. Oke, kita coba buat programnya ya. Function ini. Mungkin yang pertama kita bisa buat untuk B-nya ya, variabel yang nerima si B itu tipenya integer, kemudian kita scan si B, lalu setelah habis di scan kita buat printnya untuk nampilin si outputnya dulu. Untuk nampilin tulisan faktornya itu faktor, nah terus kita buat perulangannya for 2 sama dengan 1. Karena dia dimulai pengecekannya dari nilai 1, maka kita mulai perulangannya juga dari nilai 1. Karena kan faktor dia pasti lebih besar dari 0. Kemudian kalau nilai 1 ini masih lebih kecil sama dengan si B. Kenapa pakai sama dengan di sini? Karena kan nanti si perulangannya ngecek sampai nilai si faktor ini sama dengan inputannya. Karena nilai itu sendiri bisa jadi nilai inputan ini kan bisa jadi faktor dari bilangan tersebut juga. Jadi
kita pakai sama dengan supaya dia ngecek sampai ke nilai dari si B. Terus faktornya kita plus, kita akan penambahan. Nah, kemudian kita cek kalau si B ini di modulo itu artinya sisa hasil pembagian dibagikan dengan nilai faktornya itu sama dengan 0, berarti artinya habis kalau dibagi dengan nilai faktor. Maka kita lakukan output. Faktor. Nah, ini faktor koma spasi supaya ada sesuai yang diminta tadi, ada spasi antara si angkanya ya, si bilangannya. Nah, harusnya ini udah selesai. Kita coba running. Bentar. Kita coba input 12. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti yang diminta. Oh iya, kita di sini kan karena harus nambahin prima ya. Karena si prima ini tadi persyaratannya itu dia hanya memiliki 2 faktor bilangan saja. Berarti bisa kita tambahkan di sini itu jumlah faktor. Supaya untuk ngitung jumlah faktornya. Berarti pengecekannya itu di sini aja ya untuk. Jadi kalau seandainya masuk ke if ini, berarti si jumlah faktor ini ditambah 1. Gampangnya biar jelasnya gini, tambah 1. Nah, di terakhir kita outputkan statusnya. Oh iya, backslash n ini untuk nge-enter ya, karena kan di sini kita belum ada, nggak pakai println, jadi masih outputnya itu masih ke samping. Jadi untuk nampilin yang bawahnya kita kasih enter. Prima. Kemudian bisa kita buat gini aja, jumlah faktor sama dengan 2. Nah, ini otomatis nanti jadi boolean itu ngecek kalau si jumlah faktornya sama dengan 2 maka dia akan true, kalau tidak sama dengan 2 maka otomatis jadi false. Kita coba run ulang, kita masukkan inputan angkanya 12. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. False. Kita coba yang lain 7. Maka faktornya karena di sini cuma 2 bilangan, otomatis dia angka prima ya, bilangan prima. Kalau yang 50 kita cobain 1, 2, 5. Nah, outputnya udah sesuai ya dengan yang diminta soal. Oke, bisa kita lanjut ke soal kedua, itu pos. Nah, di sini soalnya itu penjelasannya PT Pos membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parcel. Maka buatlah program biaya pos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Dari berat parcel atau dihitung dalam gram, harus dihitung total berat dalam kilogram dan sisanya itu dalam gram. Biaya jasa pengiriman adalah 10.000 per kilogram. Jika sisa berat tidak kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp5 per gram saja. Tapi jika kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya beban dibebankan
akan sebesar Rp15 per gramnya. Sisa berat yang kurang dari 1 kg digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10 kilo. Terus inputannya berat parcel gramnya 8.000. Oh, ini inputannya berarti dalam gram ya. 8.500 berarti 8,5 kilo, jadinya detail beratnya itu 8 kilo 500 gram karena kalau tidak bisa digenapkan ke kilo jadinya sisanya itu jadi ke gram. Kemudian detail biayanya itu 80.000 karena 1 kg itu 10.000. Kemudian ini 2.500 karena dia masih lebih sama dengan 500 gram, maka tambahan biaya kirimnya itu Rp5 per gram ya, berarti 500 dikali 5 jadinya 2.500. Kemudian mengoutputkan total biaya 82.500. Oke, kita coba buat programnya. Berarti kita buat dulu yang pertama itu variabel untuk input gramnya, tipenya integer. Kemudian kita lakukan print dulu karena sebelum inputan ada output teks yang harus kita buat. Berat parcel gram. Lalu kita scan si gramnya, kita lakukan input, kemudian kita bisa buat variabel untuk nyimpan nampung si kilogram yang dari gram inputan ini kan kita harus konversikan ke kilogram ya. Kalian bisa ngebuat variabelnya gini atau boleh dibuat juga di atas, bebas sih. Kemudian dari inputan si gram itu untuk ngedapetin kilonya kita bagi 1000. Kemudian kita buat juga variabel untuk nampung sisanya, berarti si gram di modulo 1000 berarti sisa hasil dari pembagiannya ya, artinya modulo ini. Kemudian kita print detail berat, kemudian kita masukkan si kilogramnya, variabel kilogramnya, terus satuannya kita print, ditambah yang di dalam petik ini berarti teksnya ya. Kalau yang putih ini artinya variabelnya, variabel yang kita panggil. Kemudian kita panggil variabel gramnya, sisanya. Kemudian kita kasih satuannya.
Kemudian untuk selanjutnya detail biaya 8.000. Oke. Nah, baru kita buat jumlah harga kilogramnya. Berarti harga kilogram itu karena per kilogramnya itu 10.000 dikalikan dengan variabel Kg. Kemudian kita lakukan pengecekan untuk sisanya. Berarti if GR lebih besar sama dengan 500, artinya berarti dia nilainya lebih besar sama dengan 500, berarti 500 masih termasuk di dalamnya. Itu kita buat variabel harga GR, harga gramnya, GR dikali 5, karena sesuai dengan yang soal tadi, kalau tidak sisa berat tidak kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya kirimnya Rp5, berarti yang lebih sama dengan 500, biaya kirimnya Rp5. Tapi kalau kurang, artinya di bawah 500 gram, biaya kirimnya Rp15 per gramnya. Terus as kilogram dikali 15. Nah, ini kalau dia masuk lebih dari 500 gram, dia masuk ke sini percabangannya. Nah, jika tidak, maka dia akan masuk ke yang dikali Rp15. Lalu kita print. Detail biaya. RP. Kita masukkan si harga kilogramnya, kemudian plus, ada plusnya, kemudian RP lagi, lalu kita panggil si harga gramnya. Harga GR. Nah, ini kita buat error di sini. Dia nggak ngebaca karena itu di dalam percabangannya. Kita buat aja. Kita inisialisasi nilai dengan 0. Bedanya kalau yang ada titik 2 sama dengan ini, artinya ini ngeinisialisasi variabel ya. Kalau udah yang sama dengan yang satu doang gini, tandanya memasukkan nilai ke dalam variabelnya. Terus selanjutnya total biaya, berarti ngehitung biayanya. Berarti kita print total biaya. Ada RP-nya juga. Sebelumnya kita buat dulu variabel total. Total harga kilogram ditambahin harga GR.
Oh iya, lupa, karena tadi ada sisa berat yang kurang dari 1 kg itu digratiskan apabila biaya total beratnya ternyata lebih dari 10 kg. Karena 1 kg itu berarti 1000 gram ya, di bawah 1000 gram, berarti semua sisa dari berat itu masuk ya, digratiskan. Kita buat dulu percabangannya, ngecek kalau si jumlah kilogramnya itu lebih dari 10, artinya berarti dimulai dari 11 ya. Nah, kayak gini tuh, udah 110.000, udah 11 kilo, si sisa biayanya tuh nggak masuk. Buat total, kalau dia lebih dari 10 kilogramnya, maka yang dihitung hanya harga kilogramnya aja. Jika tidak, maka si total tadi harga kilogram ditambah harga gramnya. Ini kita hapus saja. Kita definisikan dulu di atas inisialisasi variabelnya. Terus kita panggil si total. Oke, kita cobain ya. Berat parcel gram, kita input 8.500. Nah, maka outputnya 8 kg 500 gram, detail biaya 80.000 ditambah 2.500, total biaya 82.500. Oke, udah sesuai ya. Kita tes yang lain. 11.750. Nah, dapatnya 11 kilo, sisa 750 gram, biayanya 110.000 sama 3750. Nah, karena dia udah lebih dari 10 kilo, maka sisanya ini tidak dimasukkan, jadi total biayanya cuma 110.000. Oke, selesai yang nomor 2. Kita lanjut yang nomor 3. IPS, buatlah sebuah program Go yang digunakan untuk menghitung indeks prestasi semester mahasiswa dengan rumusnya kayak gini. Sigma. Masukannya masukkan baris pertama merupakan jumlah mata kuliah yang diambil. Kemudian untuk baris-baris berikutnya, masukan terdiri dari nilai huruf dari mata kuliah yang diambil dan diikuti dengan SKS. Bobot nilai A sama dengan 4, B3, C2, D1, dan E0. Apabila nilai dan SKS tidak valid, maka lakukan masukkan hingga input valid untuk mata kuliah tersebut. Keluaran merupakan bilangan real yang menyatakan IPS dari mahasiswa. Berarti dia inputan pertama itu jumlah ya, berarti kita sebutnya 5. Kemudian B, ini indeksnya SKS-nya -3, itu kan nggak valid, berarti nggak masuk. Kemudian ini B, indeksnya B, SKS-nya 3, itu valid. F nggak valid. C2A, S ini nggak valid ya, sama X sama, berarti yang valid itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang nggak valid ini dia maka minta inputan ulang lagi ya. Ngitungnya itu
B itu 3 karena SKS-nya 3 dikalikan dengan 3. Kemudian si C ini valid, C itu 2, SKS-nya 2 berarti 2 dikali 2. Kemudian A itu valid, A 4, SKS-nya 2 dikali 2 sampai E 0 dikali 2. Pernya itu sigma SKSI. Oh, yang di pernya itu jumlah SKS-nya ya. 3, 2, 2, 3, 2. Maka ditotalin hasil dari si penjumlahan si indeks dikalikan dengan SKS per total SKS-nya. Oke, kita coba buat programnya ya. Nomor 3. Yang pertama kita masukin jumlah ininya dulu ya, jumlah apa? Kita sebut aja n. Kita buat variabel n itu tipe integer. Kita scan. Terus kita buat perulangan. Kita mulai dari 1. Atau mulai dari 1, kemudian I lebih kecil sama dengan inputannya, lalu kita plus. Selanjutnya kita scan si indeks dan ininya dan jumlah SKS-nya. Scan. Berarti kita butuh ngeset variabel juga di sini, indeks. Itu tipenya string. Indeksnya, terus yang kedua itu jumlah SKS-nya. Berarti kita tambahin di sini SKS. Nah, kemudian dia ngecek ya kalau untuk tidak validnya, untuk validasinya kita buat perulangan. Kalau si indeks itu tidak sama dengan A, ini harus satu-satu kita masukin. Kemudian dan si indeks tidak sama dengan B, dan indeks tidak sama dengan C, indeks tidak sama dengan D sampai indeks tidak sama dengan E. Sama dia ngecek valid si SKS-nya. Berarti kita pakai OR di sini. Oh, ini kita buat variabel SKS karena nanti kita udah mau ngehitung jumlah si total SKS-nya itu. Total SKS. Kemudian ngecek si SKS-nya apakah
lebih kecil dari 0. Jadi kalau jumlah SKS-nya itu inputannya lebih kecil dari 0, lebih kecil sama dengan 0 berarti 0 juga masuk di dalamnya itu, maka nggak valid hitungannya. Maka dia melakukan scan ulang. Dan index. Kita ganti SKS. Selanjutnya kita hitung langsung untuk si total SKS-nya tadi ya. Total SKS-nya itu kita tambah dengan, kita tampung di variabel total SKS ini, kita inputkan dari SKS yang diinputkan tiap nilai. Kita masukkan ke total SKS. Nah, selanjutnya kita untuk ngecek si nilai dari tiap indeks. Kalau buat if indeks sama dengan A, berarti kita buat juga variabel untuk menampung nilainya. Total. Jadi kalau si indeksnya A, total nilainya itu ditambah sama dengan si SKS dikalikan 4, karena kan A itu bobot nilainya itu 4 ya. Jadi jumlah SKS dari inputannya kita kalikan dengan 4. Selanjutnya kita buat else if, kita copy aja dari sini. Indeksnya B, maka bobot nilainya 3. Kita copy aja A, B, C, D, E. Nah, kalau C itu bobot nilainya 2, kemudian D1, kalau E 0. Kemudian kita outputkan total nilai dibagi dengan total SKS. Oh iya, karena ada kemungkinan di sini koma ya, kita convert ke float, jadi dia ke nilai desimal. Float 64. Kita cobain. Define SKS. Oh iya, sorry salah. Kita inputannya 5, kita copy aja. Enter. Nah, maka hasilnya 2,0.
hasilnya 2. Kemudian kita cobain yang satunya itu 6. Kita copy, enter, maka outputnya nilainya itu adalah 4. Nah, oke. Udah sesuai ya dengan yang diminta. Kemudian kita lanjut nomor selanjutnya, nomor 4. Oh, yang ini belum kita cobain. Kita lagi, kita copy aja semua. Tidak valid index. Oh, ini nggak masuk. 0,3. Nah, kalau yang satu jadi 4, output nilainya 3. Udah sesuai ya. Oke, bisa kita lanjut ke nomor 4, happy shopping. Sebuah swalayan di Bandung mengadakan promo berbentuk cashback dan diskon besar-besaran untuk menyemarakkan pembukaan cabang baru di Bandung, bla 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 bla. Input setiap barang yang dibeli memiliki poin yang dapat ditukar sebagai diskon dan cashback. Inputannya terdiri dari sebuah string, membership, yes atau no, dan 5 bilangan bulat. Bilangan bulat A, B, C, D, dan E. Membership menyatakan pembeli adalah member atau bukan, dan 5 bilangan menyatakan poin yang diperoleh. Outputnya terdiri dari 2 bilangan real, persen cashback, dan diskon yang diperoleh. Catatan aturan rahasia yang ditanam dalam algoritma dan cashback dibatasi maksimal 35% dan diskon dibatasi maksimal 50%. Cashback maksimalnya 35, diskonnya 5. Apabila nilai kelima poin ganjil semua, maka pembeli hanya memperoleh diskon. Apabila nilai kelima poin genap semua, maka pembeli hanya memperoleh cashback. Jadi kalau nilainya ganjil semua, yang didapetin diskon, cashbacknya nggak dapat, cashbacknya 0. Kalau nilainya genap, jadi contoh ini genap, itu dapat cashback tapi nggak dapat diskon. Oh ini ya. Oke. Berarti outputnya ada desimal ya. Berarti di sini kita menggunakan pakai tipe data float. Cashback adalah 3,1 dikali jumlah 3 poin pertama, dan diskon adalah 1,7 dikali jumlah 3 poin terakhir. Tambahan 15% cashback dan diskon terhadap aturan E diberikan khusus untuk member. Kalau member dia dapat tambahan cashback. Kita coba buat programnya saja, langsung aja kita buat file baru. Senin udah berapa menit? Waduh, udah 40 menit. Berarti bisa kita buat dia ngecek member dulu ya, apakah member atau tidak. Itu tipe data string, kita scan, kemudian karena inputannya itu nggak dinamis ya, udah statik, cuman 5 angka aja. Berarti bisa kita buat variabel aja di sini.
A B C D E itu tipe integer. Oke, kita scan si member, kemudian nilai-nilai 5 poinnya. C dan D. Untuk nampung cashback sama diskonnya kita buat variabel aja ya. Kita set variabel diskon cashback, tipenya float 4. Karena ada kemungkinan untuk tidak mendapatkan diskon, berarti kita set aja nilai awalnya diskon sama si cashback. Kemudian kita lakukan pengecekan kalau si A nya mod 2 sama dengan 0, berarti artinya genap, angka genap. Berarti kita copy aja dan A sampai E nya ya. A B C D E. Nah, ini untuk ngecek kalau kelima poinnya semuanya genap, maka yang didapati hanya cashback. Genap mana? Yang didapati hanya cashback. Di cashbacknya kita hitung dari cashbacknya itu 3,1. 3,1 dikali dengan penjumlahan dari 3 poin pertama. Berarti si A, B plus C. Kita kurangin aja pakai float 64. Kemudian kita cek kalau si kelima poin tersebut ganjil semua. Berarti kita tinggal ganti di sini aja, tidak sama dengan, berarti artinya ganjil. Kalau kelima poinnya ganjil, maka yang didapati hanya diskon. Ganti variabelnya diskon. Diskonnya itu 1,7 kali jumlah poin terakhir, berarti 1,7 dikali 3 poin terakhir C D E. Nah, jika campur-campur ya, ada yang ganjil ada yang genap, dapat keduanya itu diskon. Ini kita bisa copy aja langsung dari sini, dan cashback, dapat diskon dan cashback.
Kemudian kalau ini peraturan yang F itu ada tambahan 15% cashback sama diskonnya. Terhadap aturan yang E itu diberikan khusus untuk member. Berarti kita di sini ngecek si inputan membernya. Kalau if member sama dengan yes, maka dari variabel diskon tadi kita kalikan dengan 1,15, artinya 15% pengalinya. Cashbacknya juga kita kalikan dengan 1,15. Selanjutnya karena kita cek ada batasan maksimal dari diskon sama cashbacknya, itu kita cek if cashback lebih besar dari 35, maka kita tetap genapin di 35 cashbacknya. Sama juga dengan si diskon, kalau diskonnya lebih besar dari 50, maka dia tetap 50. Oke, selanjutnya kita print cashback dan diskonnya. Kita cobain. Yes, 1 2 3 4 5 21,39 23,459997 21,39 23. Oke, udah sesuai ya. Kita cobain. Yes, 3333 0 dan 17,595. Oke, berhasil. Kemudian yang no 642 42 350. Oke, udah sesuai ya semuanya. Mungkin sekian dulu tutorial yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.